Bentuk sporty, ada wingletnya. Sok depannya upside down. Bodi belakangnya lancip kayak roket. Rem belakangnya cakram. Tapi motornya kecil. Langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari KJ Motor Cito 150. Kelebihan yang pertama tentu aja kalian setuju pasti desain dari motor ini tuh nyentrik banget ya. Jadi kalau kita lihat dia tuh desainnya ala moge racing, tapi racingnya tuh racing old school gitu. Bisa kalian lihat dari sisi depannya bentuknya lancip, cuma pakai headlamp bulat kecil di sini ditambah adanya winglet di sini. Ini benar-benar bikin tampilan motor itu rasanya sporty banget gitu ya, racing banget. Padahal ini motor kecil dan matic gitu. Habis itu di atasnya ada windscreen yang seolah-olah tuh menutup helm pengendaranya kalau lagi tuck-in. Padahal susah juga tuck-innya, motornya kecil soalnya. Kemudian di sisi depannya, kalian bisa lihat ada langsung suspensi tipe upside down yang benar-benar jadi penunjang tampilannya banget biar lebih kerasa aura sportinya. Kemudian dari sisi samping nih, kalau kalian ngeliat, motor itu kerasa kayak motor sport. Kenapa? Karena tangki bensinnya ada di tengah nih. Jadi ketika kalian posisi beriding kayak gini, kakinya tuh bener-bener bisa ngapit tangki bensinnya buat kalau lagi cornering kayak gini misalkan. Atau emang kalau lagi mau ngerem gitu ya. Jadi badannya bisa ditumpuin di kaki kayak gini. Tangki bensinnya sendiri kapasitasnya lumayan banget, kurang lebih ada di angka 9 liter. Cukup besar untuk sebuah Matic 150 cc. Dan sisi belakangnya lagi-lagi dibikin desainnya keren banget. Racing, lancip, old school, dan bulat kayak roket di sisi belakang gitu ya. Cukup mengingatkan kita sih, kayak motornya MV Agusta yang super veloce gitu ya. Cuma yang ini versi ekstraknya atau versi mininya lah gitu bisa dibilang ya. Kemudian di belakang ada spatbornya kecil. Dan biar gak nyiprat-nyiprat, dia udah dilengkapi dengan mudguard yang lumayan panjang gini ya, yang rasanya lumayan gondrong. Dan tampilan belakang juga lumayan sporty karena ada suspensi tabung 2 buah di sini, kanan dan kiri. Tabungnya warna emas, racing banget, dan gak lupa ada disc brake belakang untuk menguatkan kesan racing dari motor ini. Kelebihan berikutnya adalah motor ini fungsional. Jadi walaupun tampilannya kayak motor sport, motor batangan, motor yang racing banget, tapi KJ Motor nggak melupakan sisi fungsionalnya nih. Jadi di sisi tengah ini benar-benar bisa kalian manfaatkan untuk menaruh Rizky Ridho di dalam botol 1 liter nih. Ini lumayan gede banget asli. Tuh, lega banget dalamnya. Ini muat jas hujan, jaket, helm kayaknya nggak masuk sih. Kecuali helmnya helm anak ya. Jas hujan, jaket, botol mineral 1,5 liter tuh muat si Rizky Ridho. Sini muat, ini bener-bener fungsional banget. Artinya motor ini selain keren juga capable atau layak lah buat digunakan sehari-hari. Enak banget kan, sehari-hari bisa bikin leher patah dengan tampilan unik, motornya kecil kayak gini. Kelebihan lainnya tentu aja motor ini punya fitur yang lengkap dan juga modern banget. Lampu-lampunya udah full LED, depan belakang lampu sena semua udah full LED. Lampu utamanya lumayan keren nih, udah pakai LED dan udah ada lensa proyektornya. Jadi sorot lampunya lumayan fokus, tapi emang rasanya kurang tebel aja nih. Bahkan speedometernya nih udah full digital dan bisa terkoneksi dengan smartphone. Saya juga udah download. Nih dia, namanya Carbitride kayak gini. Koneksi ke Bluetooth kayak gini. Nah, kalau udah terkoneksi ke Bluetooth, nanti indikator birunya tuh di speedometer akan nyala gitu. Kemudian bisa online navigation kayak gini, keren banget ya. Tapi sayangnya ketika kalian ingin navigasi di sini, tada, kalian harus berbayar. Aha. Jadi kalau mau pakai fitur navigasinya dan ntar akan ada di sini nih. Soal belok-beloknya, turn by turn-nya kalian harus bayar dulu gitu. Kemudian motornya juga fiturnya modern dan lengkap karena udah dilengkapi dengan power outlet di sini. Power outletnya bahkan punya 2 buah colokan, baik Type C maupun Type A. Jadi benar-benar bisa disesuaikan banget dengan kabel yang kalian miliki. Dan kalau saklar yang kanan di sini ada tombol traction control system. Di sini ada tombol untuk auto start stop. Sekaligus bisa jadi starter untuk ke bawah kayak gini. Dan di bawahnya ada hazard. Sedangkan di sebelah kiri ada pass beam dan juga lampu jauh ke sini, dan ini untuk ngatur informasi di speedometer. Sedangkan di bawahnya masih sama, ada sein,
klakson, dan tentu aja spionnya pakai model bar end kayak gini yang cukup besar. Dan fitur modern lainnya adalah walaupun motor ini kecil, tapi udah dilengkapi dengan ABS dual channel. Yang depan, yang belakang, semuanya udah aman banget, gak akan kunci. Bahkan yang belakangnya dilengkapi juga dengan sistem traction control system atau TCS. Jadi gak akan slip kalau kalian berakselerasi di jalur yang mungkin licin. Ini ketika posisi TCS-nya aktif nih. Sekarang kita coba TCS-nya non-aktif. Kita tekan saklarnya beberapa detik. Oke, gas. Kelebihan berikutnya, motornya tetap ramah untuk keluarga atau pasangan. Karena apa? Masih bisa boncengan. Jadi masih ada jok di belakangnya. Ada juga footstep buat pemboncengan nih. Kita coba aja ya. Tapi sebelumnya saya harus nyari koresponden dulu. Mas, sini mas. Boleh bantu saya mas? Boleh. Coba naik depan. Nah, saya jadi nemu orang random di sini guys. Bisa kita coba. Jadi pengendaranya udah duduk dan saya akan merasakan impresi posisi di boncengers ya. Nah, jadi gini. Jujur ini masih enak sih posisinya. Maksudnya kaki terutama ya, kakinya lumayan santai, nggak nekuk banget. Walaupun emang dimensi joknya itu lumayan terbatas. Jadi emang nggak bisa mengakomodir pantatnya secara menyeluruh. Tapi busa joknya lumayan enak dan nggak ada behel di belakang ya. Jadi hati-hati ngegeledak ke belakang. Jadi baiknya tetap rapat ke pengendaranya kayak gini. Tapi coba deh kakinya turun. Nah, jadi posisi footstepnya ini lumayan maju, akhirnya suka rendang-rendang kaki pengendaranya gini nih, terutama kalau lagi macet kali ya. Jadi kalau lagi merayap-merayap gitu kayak, gitu. Andai posisinya mungkin agak ke belakang dikit gitu ya, atau kaki pengendaranya atau kaki pemboncengnya gini nih. Jadi biar kalau lagi dibonceng nggak nendang betis si pengendaranya. Oke, makasih ya mas. Kelebihan selanjutnya tentu aja mesinnya matic dan kapasitasnya 150 cc. Dan menurut saya karakter motornya ini enak banget sih. Jadi rasionya tuh kerasa panjang, nafasnya panjang, mesinnya halus, minim vibrasi, terus juga ya knalpotnya senyap. Cuma emang kalau kita lagi berakselerasi itu emang ada suara ngorok yang agak kerasa gitu ya. Ibaratnya tuh kayak suara-suaranya NMAX, Aerox gitu. Jadi kalau kita bejek tuh ada ngorok gitu. Cuma kalau lagi cruising santai itu bener mulus, bener nyaman banget. RPM-nya juga mainnya di RPM rendah, nggak banyak yang gerung-gerung kayak gitu. Dan top speed-nya juga lumayan tinggi gitu ya untuk motor berukuran mini kayak gini. Kemudian nggak lupa kita cek buat konsumsi bahan bakarnya. Berhubung di speedometernya nggak ada indikator average fuel consumption, jadi kita ngetes full to full nih teman-teman. Jadi kita pakai bensin round 92, ngetes selama 200-300 km, beberapa kali ngisi 3-4 kali dan kita ambil rata-ratanya. Kalau saya yang ngetes dengan berbagai macam karakter jalan, macet, lancar, ngebut, santai kita cobain, itu hasilnya ada di angka 1/44 km per liter. Ya lumayan oke lah ya. Mungkin kalau cara bawanya lebih santai lagi, akan lebih efisien lagi. Motornya juga mesinnya udah pakai starter halus, yang artinya dia pakai sistem ACG di sebelah kanan, sehingga memungkinkan motor ini punya sistem start stop system di sini ya. Jadi ketika dia berhenti di lampu merah, mesinnya bisa mati. Dan berakselerasi kembali tinggal kita puter gasnya aja, mesinnya akan hidup sehingga akan membuat konsumsi bahan bakarnya lebih efisien lagi. Lanjut, masih dalam kelebihan, yaitu handlingnya. Saya suka banget, mungkin karena emang motor ini dimensinya kecil, jadinya handlingnya tuh jadi enteng banget. Pengendaliannya gampang banget, bener-bener nggak butuh effort lebih buat belok-belok naik motor ini gitu ya. Apalagi didukung juga dengan suspensi depan upside down dan belakang subtank ini yang ternyata redamannya lumayan enak sih, asli empuk. Buat saya yang bobotnya 60-an kilogram, ini tuh redamannya pas banget, nggak pernah bottoming, bisa menyerap jalan jelek dengan sangat baik. Yang depannya tuh bisa kalian lihat, jarak mainnya panjang, redamannya lembut, begitu juga dengan suspensi yang belakangnya. Asli ini enak banget sih. Habis itu, remnya depan belakang juga enak banget, jadi karakternya empuk, pas ditekan lembut banget, tapi bener-bener bisa berhenti dengan optimal. Bahkan, kalau kita ngeremnya lebih dalam lagi, itu tuh bannya tuh kayak sampai berdecit gitu teman-teman. Jadi emang remnya saking pakemnya gitu ya. Jadi mungkin butuh ban yang komponen lebih lunak lagi gitu, biar nggak sampai berdecit sehingga bisa berhenti dengan optimal. Sedangkan kalau ban orisinilnya ini sekarang cuma pakai ukuran 12 inci di depan
dengan ukuran 90/90 ring 12, sedangkan yang belakangnya pakai ring 10 inci dengan ukuran 100/90 dan brandnya sama-sama dari CST gitu. Dan gak lupa lagi, karena udah ABS, rasa ABS-nya itu saya bilang lumayan halus sih. Ini cukup oke banget. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari Cito 150 ini. Yang pertama adalah posisi berkendaranya menurut saya ini agak aneh ya. Kenapa? Karena posisi footstepnya maju kayak gini sebenarnya enak sih, santai kakinya, nggak nekuk gitu ya. Tapi stangnya ini model clip on atau stang jepit, rendah juga tuh. Jadinya ini rasanya aneh dan terutama kalau kalian lagi belok patah akan dar. Ini tinggi 170 cm akan mentok dengan sangat-sangat mentok gitu ya. Ini beloknya belum patah. Nah, begini dia harusnya beloknya bisa sampai patah gini, cuma udah kebentur duluan sama dengkul. Jadi kalau nggak mau mentok kalian harus kayak gini, set gitu. Andai aja dia ada mungkin versi yang naked atau versi stang pipa yang begini. Oh ini enak banget sih, asli. Bakal lebih santai, pundak lebih enak, lengan lebih santai juga. Jadinya buat berkendara harian pasti top banget sih. Tapi kalau misalkan kakinya pegel, tenang, ada opsi nih. Jadi kaki kalian bisa di belakang kayak gini. Jadi ini nih rasanya kayak bawa motor bebek atau motor sport tapi dengan footstep underbone gitu ya. Jadi kayak agak nangkring gitu, seolah-olah kalau pengen cornering tuh kayak rasanya lebih enak gitu. Jadi ini opsi aja sih, biar kalau lagi kayak gini rasanya pegel banget begini bisa gini dikit, wis gitu ya. Berhubung dia mengedepankan unsur desain yang racing sporty, jadi nggak ada behel atau pegangan pembonceng di sini. Makanya ini jadi masuk kekurangan dari KJ Motor Cito 150. Karena apa? Kita kalau mau standar tengah ini agak bingung sih jujur megangnya. Bisa ke sini, bisa ke shock breaker cuma agak jauh. Kalau saya sih biasanya di sini. Cuma ini ada sih rangka tubularnya, tapi agak effort berat. Kayak gitu. Emang tampilan racing ini harus dikorbankan tanpa behel kayak gitu. Kekurangan berikutnya tentu aja nih, yaitu jaringan dealer atau bengkel resminya yang mungkin saat ini KJ Motor masih dalam proses penyebaran, yang artinya mungkin untuk calon-calon konsumen yang di luar Jabodetabek, yang mungkin di luar-luar pulau jauh gitu, masih agak kesulitan. Jadi untuk mendapatkan motor ini, terutama juga untuk servis, apalagi untuk spare partnya. Tapi nggak usah khawatir, karena KJ Motor ini masih berekspansi terus-menerus, membuka cabang-cabang dealer berikutnya, biar konsumen bisa lebih dekat menggapai motor satu ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu review kami mengenai KJ Motor Cito 150, motor yang tampilannya sport, unik, tapi matic yang sangat fungsional dan bisa banget dipakai buat sehari-hari kalau kalian mungkin bosen gitu ya pakai motor yang udah mainstream banget ada di jalan. Nah, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah, kita diskusi bareng. Makasih nonton, jangan lupa di like, di subscribe channel Motor Indonesia, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.